Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taati yang terhormat Mufti Pusat Ma'had Al-Jami'ah Dr. Kiai Ahmad Izzuddin MHI, yang sama-sama kita ta'zimi jajaran pengasuh atau Dewan Pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim, yang saya hormati Murabbi Mabna Al-Farabi Ustaz Al-Hakim Mubarak dan Bumi, yang saya hormati para AA musyrif. Ini AA apa? Musyrif Mabna Al-Farabi. Yang saya banggakan para mahasantri Al-Farabi yang hadir di majelis ini, karena yang tidak hadir, yang tidak ada udzur syar'i, tidak terlalu dibanggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini merupakan pembinaan yang pertama setelah kita dalam acara formal bertemu di Ta'aruf Mabna, yang waktu itu acaranya di tengah ke-8 malam karena di luar outdoor. Jadi waktu itu yang hadirat semua, nggak ada yang hadir ini baru hadirin semua ini semua. Bahkan waktu itu ada yang sangat akrab sekali dengan tempat sampah, karena itu sebelah kiri kita di depan Mabna kita itu tempat sampah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah karena malam hari ini kita dipertemukan untuk melaksanakan agenda rutin kita yang insya Allah nanti di setiap bulan kita akan sharing. Ini memang tradisi yang sudah lama di setiap Mabna seperti ini. Hanya mungkin nanti kalau memang waktunya memungkinkan, saya kok kadang-kadang anak-anak mungkin bisa dibuka sesi sharing sesi atau tanya jawab. Barangkali ada yang ingin menanyakan, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas jasa beliau kita menjadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dan hari ini adalah beberapa hari terakhir, karena nanti insya Allah hari Jumat kita sudah memasuki bulan Rabiul Awwal, sehingga ini di penghujung bulan Maulid ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat Nabi dan al-Madaih an-Nabawiyah yang kita baca tadi, ini betul-betul bisa mengantarkan kita memperoleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para adik mahasantri, para musyrif, dan juga yang saya hormati Murabbi Mabna Al-Farabi. Alhamdulillah tadi sudah diumumkan per lantai tadi sudah ditentukan ada 3 orang. Satu lantai ada 1 orang. Ini yang dinobatkan sebagai santri teladan. Saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi yang bersangkutan sekaligus menjadi motivasi yang lain. Orang itu kalau masa mudanya penuh motivasi dan optimis, dia melihat penghargaan seperti tadi itu, walaupun hanya mendapat selembar piagam,
itu dia akan terpacu dirinya, saya bisa lebih sregep dari itu. Bukan untuk sombong-sombongan, tetapi inilah yang disebut dengan fastabiqul khairat. Ya, saya ucapkan selamat. Nanti insya Allah, kalau tadi hanya dapat sertifikat, nanti 3 orang ini saya tambahin hadiah. Nanti mungkin bisa mas ke rumah perwakilan untuk ngambil sedikit hadiah. Bukan uang, bukan apa-apa. Tapi kalaupun ini melebihi dari uang yang biasa, nilainya 2M. Tahukah Anda apakah itu 2M? Ya, makasih Mas. Oke, jadi nggak ingin berlari Mas Dimas, nanti ke rumah setelah acara. Kalau orang atau pemuda yang dalam dirinya tidak ada motivasi dan tidak ada daya optimis sama sekali, itu melihat selebar begitu, dalam batinnya apa? Allah oleh mulut kok bangga. Apa yang perlu dibanggakan dengan selebar emas? Ini kalau jiwa-jiwa pesimis dan melihat masa depan itu suram. Hati-hati. Kita ini berada di mana? Itu sama sendiri yang bisa mengukur. Karena balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Jadi manusia itu, diri orang itulah yang bisa melihat dirinya. Kita itu bisa mengukur diri kita. Bahkan kata salah seorang tokoh sufi, kalau tidak salah namanya Abu Bakar Ash-Shibli. Beliau itu pernah mengatakan begini, uangnya kausanya, yang sombong-sombong. Kualitas seseorang di hadapan Allah, kan Allah itu mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimul khabir, dalam surah Al-Hujurat itu. Siapa yang paling bertakwa? Itu bukan orang lain yang menilai, bukan kita yang merasa lebih bertakwa dibanding yang lain. Ukuran diri sampean, kata Abu Bakar Ash-Shibli, parameternya gampang. Lihatlah kualitas sholat kita masing-masing. Itulah nilai kita di hadapan Allah. Nah, ada sholat sih takbir Allahu Akbar, FF-nya sampai mana tadi? Saya ngerem ini masuk wah. Apalagi setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung dibuka HP, buka status WA. Ini semestinya ada tidak beres. Saya kadang ketika sholat jamaah di belakang, saya tuh melus dodo saya sendiri, bukan dodonya orang sebelah saya. Ya Allah, artinya buka HP. Lu mau sih dengar pilihan. Imamnya itu atau yang takbir itu mimpin baca wirid, sing dikene itu sambil bawa status. Menunggu bahwa itu tidak diisi. Apa yo salat kudu saiki lah. Kalau sampai menganggap semua harus sekarang, bagaimana nanti kalau kemudian Israel mengatakan ya wes mereka pakai saiki atau ya saiki apa? Ini cobalah kita pikirkan. Wes sampai boleh beralasan. Maka tadi kan balil insan ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Orang tuh bisa alasan walaupun dia mengemukakan 1001 alasan. Maaf saya begini alasan bisa. Walaupun hati itu tidak pernah bisa dibohongi. Kecuali hati yang sudah ditutupi oleh noda gara-gara dosa yang kita lakukan. Itu sulit untuk memancarkan kebenaran dan kejernihannya. Tapi satu saja organ dalam tubuh kita itu yang tidak bisa dibohong. Itu adalah hati. Walaupun hati itu sifatnya abstrak. Karena kalau ditanya hati itu tempatnya di mana? Secara zahir sulit kita akan menemukan. Ada filosof yang mengatakan itu adalah di otak yang paling dalam, yang dia menyimpan long memory. Ada yang mengatakan di sini. Kalau di sini di mana? Oh di sini itu jantung taruh-taruh. Perasaan di mana? Buktinya apa? Kalau di sini buktinya tidak apa. Kalau hati itu liver itu beda lagi. Itu bukan tempat perasaan. Karena orang ganti liver sekalipun kayak Pak Dalanis sekalipun, CEO-nya Jawa Post Group itu ganti livernya orang lain. 2003 beliau cangkok liver dan berhasil. Itu tidak kemudian perasaannya berubah. Kenapa? Karena tempat merasakan, tempat pantulan hati itu tidak di situ. Itulah yang kata para ulama, hati itu ada tingkatannya. Ya, ada kol, ada fu'ad, ada salaf, ada lub,
Lub itu nanti jawabannya albab. Makanya ulul albab itu orang yang bisa mengasah hatinya sehingga dia betul-betul bisa mengambil intisari core of the core-nya. Dia bisa mengambil pelajaran, dia bisa memetik hikmah. Yutil hikmah kama yasha wa man yutil hikmah faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakar illa ulul albab. Para ada di mahasantri yang melaksanakan dan juga kakak Musyrif dan juga Murabi Mabuna Al-Farabi Ustaz Bayhaqi. Jadi begini, sampai yang sekarang berada di semester 1. Semester 1 itu mungkin bisa jadi usianya tidak sama. Ada yang baru 16 tahun karena dulu sekolahnya akselerasi, sehingga 16 tahun sudah masuk perguruan tinggi. Ada yang 18 tahun lulus SMA langsung kuliah. Ada yang 20 tahun karena nunggu dulu ijazahnya 2 tahun karena ada satu program yang harus diselesaikan baru kuliah. Atau ada yang mau kuliah terhambat dengan biaya sehingga dia lagi dulu baru 2 tahun setelah itu baru kuliah. Ini macam-macam. Tapi ala kuliah ini semua kan semester 1. Sampai sudah merasakan di UIN Malang ini berbeda dengan di kampus-kampus lain. Maka pesan saya yang paling penting, ini harus kalian syukuri. Masuk progres ke sini, gak sampai progres. Mulai esok kegiatan sore PKB minta lem sampai yang mulu kalau ada protes dulu. Akan saya jelaskan, jangan bangga. Saya pernah menyampaikan ini, saya lupa di majelis mana. Kalau masa muda Anda, masa muda sampai, yang sampai cari itu adalah kebebasan, maka nanti di usia 30 tahun, 40 tahun Anda akan terpenjara. Sebaliknya, nah sampai di usia 20 tahun atau menjelang 20 tahun, sampai nanti 21 sampai 25 lah katakan, Anda mengisi aktivitas Anda dengan kesibukan yang positif, dan di situ Anda merasa terpenjara, yakinlah umur 30 tahun, 40 tahun, di situ Anda akan merasakan bagaimana nikmat dari hasil apa yang saya lakukan di masa ini. Kan gitu. Makanya dalam syair makalah Arab itu, dalam makalah Arab disebutkan wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Nanti nikmat lezat setelah merasakan kelelahan. Ya. Dan usia seperti sampai tidak akan pernah kembali. Karena hidup itu waktu kita akan berjalan terus. Hari ini ya, tanggal 3 Oktober, tanggal 3 ya, itu tidak akan terulang lagi. 3 Oktober 2024 Anda punya kesempatan di sini, nggak akan terulang. Makanya kata Sayyidina Ali kan begini, kalau aku kehilangan waktu itu penyesalannya luar biasa. Tapi kalau kehilangan harta mungkin bisa dicari. Tapi kalau sudah waktu, apa yang kita isi dalam sehari ini 24 jam sehari semalam, di luar kewajiban-kewajiban kita, apa yang kita lakukan? Semua orang pasti melewati masa muda, dan sampai semua tidak ada yang tahu nanti di masa depan akan jadi apa. Ada yang tahu. Yang ada itu hanya cita-cita, harapan, lalu ada semangat untuk mengejar harapan itu. Tapi Allah takdirkan seperti apa dan di posisi apa, tidak ada yang tahu. Ada yang boleh jadi ditakdir oleh Allah jadi orang yang kaya secara harta dan loman dermawan. Ada yang ditakdir keilmuannya luar biasa. Atau mungkin ada yang ditakdir jadi pejabat. Kalau jadi pejabat, jadilah pejabat yang bijaksana. Jadilah penguasa yang adil.
Ini kan malam Jumat. Rasulullah itu pernah dawuh, man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ah. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Di matan yang lain ada yang fi yaumil jumu'ah. Maka Allah alahu nuran. Allah akan memberi sinar bagi dia. Ada yang matanya bainahu wa bainal baitil atiq, ada yang bainal jum'atain. Jadi Jumat ini sampai Jumat depan dia ini mendapatkan pencerahan. Itu kalau mau baca surah Al-Kahfi. Makanya di ma'had ini setiap hari Jumat ba'da subuh itu baca Al-Kahfi. Kira-kira yang Al-Farabi yang kata murabbinya tadi itu ikomnya paling sedikit dibanding mabna yang lain. Apakah itu hanya absen ketika sebelum jamaah, lalu di sini ketika baca Al-Kahfi ditinggal tidur apa enggak ini? Betul. Ya pasti dari sekian banyak ya harus yang turun, harus yang mulai, harus biasa. Jadi mereka kayak terpercaya. Nah, itu ikuti. Dan ternyata ini kalau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipahami secara literal, secara tekstual, memang membaca surah Al-Kahfi. Tapi ternyata ada pesan-pesan yang luar biasa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampaikan. Apa sih hikmahnya kok Al-Kahfi? Sampai ngerti di Al-Kahfi itu ada kisah apa saja. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi itu sendiri. Yang ketika itu, kalau sampai lihat sababun nuzul kan, itu orang-orang, saya lupa orang-orang Yahudi apa musyrikin itu, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab, itu menguji kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pertanyaannya adalah tanya tentang sejarah atau cerita tentang pemuda, sekelompok pemuda yang mereka ini dikejar-kejar oleh raja yang zalim, kemudian bersembunyi di gua sampai tertidur sekian ratus tahun. Dalam bahasa Al-Quran, walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinin wazdadu tis'ah. Sampai lihat bahasa Al-Quran itu rinci sekali. Walabithu fi kahfihim, mereka ini tinggal di gua mereka berapa tahun? Thalathami'atin sinin, 300 tahun, wazdadu tis'ah, dan ditambah 9. Lu pernah ada yang ngeritik, kenapa kok tidak langsung saja 309 tahun? Ternyata jawabannya, ayat ini sengaja oleh Allah di model wazdadu tis'ah karena ini bisa mencakup dua sistem penanggalan. Coba bayangkan, penanggalan Qamariyah sekaligus penanggalan Syamsiyah yang sekarang kita sebut Masehi, karena tahun pertama itu dinisbatkan pada kelahirannya Isa, Nabi Isa. Hijriah penanggalannya Qamariyah. Nah, kalau 300 tahun itu hitungan Syamsiyah, 309 tahun itu hitungan Hijriah. Karena Hijriah itu selalu maju 11 hari. Dan itu ketemunya ya dalam 100 tahun itu ada selisih 3 tahun, sehingga dikali 300 tahun ada selisih 9 tahun. Makanya jadinya 300 plus 9. Itu salah satu contoh al-i'jaz al-lughawi dari sisi ketelitian redaksi bahasa Al-Quran. Saya kembali ke apa tadi, Ashab Al-Kahfi tadi. Mereka ini uji, nah akhirnya Muhammad itu Nabi beneran, maka dia akan tahu cerita ini, karena Allah, Tuhan akan menginformasikan. Ada beberapa pertanyaan, lalu ada juga pertanyaan yang terakhir, kapan terjadinya kiamat? Kalau Muhammad menjawab terjadinya kiamat, berarti dia bukan Nabi. Justru kalau jawabannya tidak tahu, itu menunjukkan kalau dia Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad nunggu waktu, sehingga beliau mengatakan begini, ya wes besok tak jawab. Tapi Rasulullah
Itulah kemudian turun ayat dalam surah Al-Kahfi itu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Akhirnya setelah ayat ini turun terus dijelaskan juga Ashabul Kahfi itu seperti apa. Jadi Ashabul Kahfi itu sekelompok pemuda. Saya tidak cerita rinci karena cerita Ashabul Kahfi sendiri ini bisa sampai jam 10 malam. Panjang nanti urusan. Nanti akan kita ambil hikmah. Terus di surah Al-Kahfi selain cerita Ashabul Kahfi ada cerita apa lagi? Ada cerita yang namanya Ashabul Jannah. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّاتٍ. Allah menceritakan, memberi perumpamaan ada dua orang yang Allah beri dua-duanya itu kebun yang subur, kebun yang luas, yang panennya luar biasa. Tetapi bedanya, ada satu kebun yang dia merasa lebih lebat, lebih hasil panennya lebih banyak, tapi dia kufur. Maka dia mengatakan begini kepada saudaranya, bahwa ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Kan begitu. Terus yang ketiga apa? Saya nggak merinci ini panjang juga ini kalau dipisahkan. Mungkin dalam pembinaan selanjutnya saja. Jadi dibikin Pak episode. Yang ketiga cerita apa? Yang ketiga itu cerita antara Nabi Musa dengan Nabiullah Khidir. Ini sosok orang berilmu. Satunya Nabi Khidir sebagai guru, tapi dalam hal ini mengajarkan ilmu hakikat. Satunya Nabi Musa sebagai orang yang sudah alim, tapi tetap diperintah untuk menuntut ilmu. Karena ternyata ilmu yang zahir, yang syariat saja ini belum cukup. Berarti ada orang alim sama muta'alim di sini. Terus yang terakhir ada cerita apa? Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Ini penguasa yang adil. Nah, sampai yang jadi apapun di antara tiga ini, kan pesannya berarti kan begini. Nek jadi wong sugih, ojo medhit, tetap iman kepada Allah. Itu kan digambarkan pada orang yang kedua tadi. Karena ada dua orang, satunya sombong, tidak beriman, atau dia ingkar, atau dia kufur nikmat. Yang satunya tetap bagus keimanan. Yang kedua, guru dan murid. Ya, sampai nanti mungkin suatu ketika sampai akan menjadi guru secara formal, tapi tetaplah menjadi murid dalam kondisi apapun. Jangan hanya formal, tetapi non formal dan informal. Maka itulah pesan menjadi manusia pembelajar. Yang ketiga, naik duit jabatan, jadi penguasa. Dzulqarnain itu kekuasaannya luar biasa. Makanya disebut Dzulqarnain yang memiliki dua tanduk. Karena kekuasaannya itu bainal masyriq wal maghrib. Tapi adil. Luar biasa. Makanya sebenarnya punya jabatan. Contoh Dzulqarnain. Wah, waktunya habis. Ya, saya belum masuk materi, ini masih pendahuluan. Saya bisa ngomong panjang walaupun tidak ada minumnya. Ini bukan sulap, bukan sini. Karena minumnya sudah dihabiskan oleh anak saya. Ya, Allah. Saya lanjutkan. Ibu dan ide. Sekarang bisa desa lugas ini. Terus semua yang tiga orang ini atau yang tiga golongan ini itu pasti pernah melewati masa muda. Kalau mau lahir langsung tua, lahir langsung jenggotan, kalau lahir langsung sama dong. Ustaz mau bayi yakin ada. Mesti proses. Lahir langsung jadi santri teladan nggak ada. Mesti proses. Jadi mahasiswa teladan itu dibentuk dalam proses, bukan lahir langsung teladan dapat sertifikat, enggak. Itu ada proses yang harus dilalui. Tapi ini Al-Quran itu memberikan isyarat begini. Siapa sih Ashabul Kahfi? Innahum fityatun. Fityah itu jamak dari fatan. Fityah. Kata kuncinya ini, amanu bi rabbihim. Saya mengambil satu ibrah dari ayat ini.
Kenapa kok harus innahum? Kok enggak ashabul kahfi, enggak orang per orang, tapi innahum, mereka ini kelompok. Ternyata untuk menjadi sosok pemuda yang kuat, menjadi orang yang soleh di kemudian hari, dimulai dari ketika masa muda bisa mengisi waktu dengan baik. Pertama, cari komunitas yang tepat. Jangan salah memilih teman, salah pergaulan, bahaya masa depan Anda. Sampai sekarang masih dipaham, semuanya masih terkontrol, termasuk ada presensi dan lain-lain. Ya, nanti kalau sudah semester 3, ada yang kos-kosan, ada yang di kontrakan, nggak ada yang kontrol kecuali diri Anda sendiri. Dan itu biasanya berat. Kenapa? Ini indikasinya, indikatornya sudah disebutkan innahum. Soalnya remaja atau pemuda itu gampang goyah. Sampai sudah kena komunitas yang nggak beres, itu gampang terpengaruh. Maka buatkanlah keimanan dan ketakwaan kalian dengan mencari komunitas yang baik. Innahum fitnah. Terus amanu bi rabbihim, punya keimanan yang kokoh terhadap Allah. Nanti kalau sampai modalnya sudah punya, Allah akan menambah itu. Wazidnahum huda. Wis tampil. Arek nom itu, saya ini pernah muda, walaupun saya sekarang sudah mulai tua. Ya. Tapi saya masih mendahului hampir satu pantaran dengan orang kita. Lebih tua beliau setahun. Nah, yakin Allah itu menilai dari setiap proses yang kita lakukan. Makanya ayatnya itu Allah di khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa yang sampai lakukan hari ini, kesuksesan kalian untuk masa depan sampean itu tergantung di masa muda Anda, bagaimana sampai pinter-pinter memilih yang namanya skala prioritas. Jangan bilang dosen sampean, kalau Pak mohon maaf Pak, saya belum kerjakan tugas, saya tidak sempat Pak, sibuk. Kalau Anda masih sempat untuk main game online, jangan bilang kalau sibuk. Terus gak usah lihat orang lain, lihat diri kita aja. Jangan bilang sibuk ngatur pada Allah, ya Allah saya tidak sempat baca Quran, ya Allah saya sibuk. Ternyata Anda masih sempat untuk wiridan kok cengeng. Apakah mungkin tidak boleh? Boleh. Ini yang saya sebut skala prioritas. Kalau dalam bahasa orang Jawa itu begini pesannya mbah kita, rek mulu yo mulu tapi yo ojo. Itu filosofinya dalam sekali. Ojo nemen-nemen. Masalahnya sekarang ini, mohon maaf, kita ini diakui atau tidak, kita ini sedang diserang. Ini kan kita dalam masa wasful fikih. Melalui apa? Game online. Game online memang sengaja disetting tidak bisa di-pause, karena ketika sampai main itu, sampai diganggu orang lain, maka orang lain yang akan sampai disalahkan. Sampai fokus menyelesaikan satu misi untuk menaikkan rank itu. Itu kalau sudah itu, oh sudah, pikiran Anda akan tersedot ke situ. Yakin kalau Anda terlalu kecanduan dalam hal itu. Tugas-tugas kuliah sampai keter. Tahu keter ya? Keter itu terbenam. Dosen beri tugas. Alasan sampai begini, ya Allah, tugas kuliah kok gini ya, enak SMA biar kok teman-teman, enak ahliah gitu. Mereka kuliah itu semakin tinggi orang belajar di strata ini dalam pendidikan formal, itu belajar mandiri itu semakin dituntut. Maka dari sampai yang masuk perguruan tinggi kok yang dipakai pemikiran atau model gaya berpikir kelas SMA atau sekolah menengah, ini yang kalian buat kelabakan sampai di sini. Terus harus ingat, sampai harus punya skala prioritas. Kita itu seringkali menghadapi beban-beban dan tugas-tugas itu tidak segera kita eksekusi. Yang ada itu hanya kita tumpuk di pikiran kita. Sehingga mau melakukan ini, ketumpuan ini tempat ini. Bikin skala prioritas. Mana yang harus saya selesaikan dulu? Yang lain singkirkan dulu. Karena kalau tidak, masa muda Anda ini gagal, nanti sampai ketika jadi orang, itu sangat sulit sekali untuk kembali ke masa muda. Itulah yang dulu pernah saya sampaikan ketika ta'aruf Muhammadiyah, dan saya yakin kalian sudah lupa.
Kata Imam Syafi'i kan begini, tafaqqah qabla an tar'as idza ra'asta fala sabila ila tafaqqah. Saya benar. Mumpung kalian belum dianggap kokoh oleh orang-orang di masyarakat kalian. Nanti kalau sampai sudah pulang 4 tahun, ya, karena kuliah itu pokoknya sampai melebu, tugas asal-asalan, lulus. Kamu tak kasih tahu rahasianya. Tapi kan yang kita kan tidak hanya lulus, yang pernah ijazah lembaran. Makanya jangan salahkan ketika persaingan di dunia kerja sangat ketat kalau hanya mengandalkan selembar ijazah legalitas. Kenapa? Karena setelah diuji kompetensi, oh pada itu, terus nilainya itu tinggi. Karena sekarang memang serba repot pendidikan kita di Indonesia. Satu sisi lembaga itu ditunjuk. Ketika akreditasi itu akan dilihat berapa yang tidak lulus, berapa yang telat sampai semester 4 bulan, itu akan menurunkan akreditasi. Oh kalau zaman dulu keren dosa-dosa itu nggak lulus benar. Kayak saya itu sampai C itu ya lulus. Lawang A saja ya jelas lulus ya kalau A ya. Cuman A saja itu kadang-kadang ketika ditanya substansi di balik nilai itu kadang-kadang masih mikir-mikir. Aku jadi paham tentang orang. Tapi kalau proses ini Anda lalui dengan baik, Anda bagi waktu dengan baik. Kapan wayang ibadah, kapan wayang ngaji, kapan wayang taklim, kapan wayang tugas. Ini insya Allah sampai tidak akan terbengkalai tugas-tugas yang ini. Ini kan kita ini yang seringkali menjadikan terbengkalai kan pertama tadi kita tidak segera mengeksekusi hanya numpuk di pikiran. Sudah gitu kita maunya nyari hiburan, begini baik. Padahal ini menjerumuskan kita tiba-tiba deadline-nya sudah habis. Ini mumpung masih mau TS, masih belum mau UAS. Coba nanti kalau menjelang UAS kuat gitu. Ini baru semester 1. Makanya kemudian ada cita-cita. Udah, saya semester 3 nggak tinggal di pondok lagi, di pondok terlalu sibuk. Saya mau yang longgar di kos-kosan. Faktanya, sampai lihat kakak tinggal sampean, yang tinggal di kos-kosan dan di kontrakan itu ternyata, mohon maaf, tidak lebih baik dibanding yang tinggal di pondok atau yang jadi muslim. Sampai lihat mas kakak muslim itu IPK-nya nggak boleh kurang dari 3,5. Padahal punya tugas pendampingan. Ternyata dalam psikologi itu ada teori ini. Ternyata orang itu semakin banyak uang keluar, maka biasanya orang ini akan lebih suka menunda waktu. Padahal waktu itu kalau sudah ditunda, maka dia tidak akan menjadi ibnul waqt. Dia sudah hilang. Jadi sudah lama-lama kami sudah sampai. Jadi intinya pembinaan perdana ini tolong nggak usah lihat temannya, lihat diri sendiri dulu. Syukur-syukur kalau bisa ngajak temannya setelah kita ini juga sambil berproses untuk menjadi lebih baik. Tapi lebih baik itu jangan jadi diri sendiri saja, nggak ngurus yang lain. Enggak, karena kita punya kewajiban sosial. Itulah maka soleh itu tidak cukup secara individu, tapi butuh kesalehan sosial. Termasuk tadi murabbi kita sudah mengingatkan, ngajak teman kita menuju kebaikan, maka sampai akan dapat ganjaran dari ngajak. Maka mudah-mudahan setelah ini nanti sampai-sampai yang hadir terutama di majelis ini lebih bisa membagi waktu, sehingga inilah nanti yang insya Allah akan menjadikan sukses masa depan kalian, bukan hanya dunia tapi sukses untuk akhirat kita. Karena sukses itu yang kita tuju itu kadang-kadang kita itu salah paham. Dikira dunia itu super joy, enak, pengasuhan yang banyak, padahal itu belum jaminan sukses akhirat. Jadi intinya itu sukses akhirat, dunia itu sukses yang proses untuk menuju sukses yang hakiki yaitu di akhirat. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Mohon maaf kalau banyak khilafan, dan mudah-mudahan harapan baik kita dan tekad kita untuk memperbaiki diri kita masing-masing senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa qullabana min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli al-khair wa ahli sunnati wal jamaah waj'alna wa iyyahum minal ladzina istafaita min ibadik alladziina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, hadza du'a'una kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'a'ana bi sirril Fatihah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Nanti saya juga akan mengupas apa sih sesungguhnya filosofi di balik presensi. Kenapa kok kegiatan sampai harus di absen? Itu ada filosofinya dan ada landasannya. Jangan dikira tidak ada landasannya. Nanti insya Allah kita jelaskan di pertemuan